Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristanto Edi Saputro dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi penghimpunan dana koperasi syariah. Untuk materi yang pertama mengenai sumber-sumber atau penghimpunan dana koperasi syariah. Kita telah dulu apa sih penghimpunan dana koperasi syariah? Ialah sebuah proses untuk koperasi mendapatkan modal yang bersumber dari para anggota ataupun para investor. Penghimpunan dana ini dibagi menjadi beberapa aspek. Untuk yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok ini adalah simpanan yang dibebankan kepada calon anggota koperasi, sedangkan untuk akadnya bisa menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, dan besaran simpanan pokok ini bisa bervariasi sesuai dengan kesepakatan atau kemampuan para calon anggota. Untuk simpanan pokok ini dibayarkan pada awal calon anggota akan bergabung, atau syarat anggota bisa bergabung kepada koperasi tersebut. Yang selanjutnya adalah simpanan wajib. Ini adalah simpanan yang dibebankan kepada para anggota atau calon anggota untuk gabung kepada koperasi. Simpanan wajib ini menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, dan pembayarannya sesuai dengan kemampuan calon nasabah sesuai dengan kesepakatan. Untuk pembayaran ini, simpanan wajib ini dibayarkan pada setiap bulan atau per bulan atau periode. Ini bersifat wajib, dan untuk berakhirnya simpanan wajib ini tergantung kepada anggota. Jika anggota itu keluar, maka simpanan ini juga akan berakhir dan hasilnya akan dibagikan. Saya Nur Fauziah dengan NIM 401180277 akan menyampaikan sumber-sumber dana yang selanjutnya. Yang pertama yaitu simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini merupakan modal koperasi yang di mana anggota yang memiliki kelebihan hartanya secara sukarela akan disimpan di koperasi. Simpanan ini menjadi investasi bagi anggota tersebut. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter. Yang pertama yaitu bersifat wadiah. Maksudnya itu dapat diambil setiap saat. Wadiah ini ada dua macam. Yang pertama wadiah amanah, dan yang kedua yaitu wadiah yadmanah. Yang kedua yaitu investasi. Investasi ini merupakan dana simpanan anggota tersebut yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil atau mudharabah, baik revenue sharing, profit sharing, maupun profit and loss sharing. Konsep simpanan ini diberlakukan berupa yang pertama mudharabah mutlaqah, dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Kemudian sumber dana yang selanjutnya yaitu dari investasi pihak lain. Maksudnya koperasi itu dapat bekerja sama dengan pihat lain, baik bank syariah maupun program dari pemerintah, dalam rangka untuk mengembangkan usaha koperasi secara maksimal, dikarenakan dana anggota itu masih terbatas. Untuk investasi ini bentuknya dapat menggunakan akad mudharabah maupun musyarakah. Saya Novia Dwi Hartanti dengan NIM 401180270 akan menjelaskan tentang wadiah dalam koperasi syariah. Jadi akad ini itu dibagi menjadi dua, yaitu akad yad amanah dan juga domanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah adalah penitipan barang atau uang, tetapi koperasi itu tidak memiliki hak mendayagunakan titipan tersebut karena sifatnya itu titipan. Maka pihak yang menitipkan barang itu terkena biaya yang ditentukan atas jasa lembaga keuangan yang diberi amanah. Nah, hal tersebut itu merupakan imbalan atas pengamanan atau pemeliharaan. Nah, adapun karakteristik wadiah yad amanah yaitu yang pertama merupakan titipan murni. Terus yang kedua, barang yang dititipkan itu tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Selanjutnya, sewaktu titipan dikembalikan itu harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun keadaan fisik barangnya. Nah, jika selama dalam penitipan itu terjadi kerusakan dengan sendirinya, maka pihak yang menerima titipan itu tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasinya atas tanggung jawab pemeliharaan itu dapat dikenakan biaya titipan. Jadi, wadiah yad amanah itu merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun investasi usaha.
karena koperasi itu sifatnya hanya menjaga titipan sampai diambil oleh pemiliknya. Nah, biasanya itu berupa dana zis atau zakat, infak, dan juga sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadina Bunga Pratiwi dengan nomor NIM 401180292. Saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang penghimpun dana koperasi syariah berbasis jasa, yaitu akad wadiah yadomanah. Akad wadiah yadomanah ini merupakan akad titipan yang objeknya dapat berupa barang atau uang. Namun umumnya dalam akad wadiah yadomanah ini objeknya dapat berupa uang yang dititipkan kepada koperasi atau BMT. Namun lembaga yang dititipi ini nantinya akan mempunyai hak untuk memanfaatkan barang titipan atau objek dari titipan tersebut. Nah, atas akad inilah nanti deposan akan mendapatkan imbalan yang dapat berupa bonus yang besarnya tergantung dari manajemen koperasi. Nah, karakteristik dari akad wadiah yadomanah ini, yang pertama adalah akad wadiah yadomanah merupakan pengembangan dari akad wadiah yad amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Yang kedua, penerima titipan mempunyai hak untuk memanfaatkan objek titipan. Yang ketiga, penyimpan atau lembaga yang dititipi nanti akan bertanggung jawab atas kehilangan atau rusaknya barang titipan. Yang keempat, semua keuntungan atas titipan tersebut nantinya akan menjadi hak dari penerima titipan. Yang kelima, nah sebagai imbalan dari pemilik dana, nantinya pemilik dana akan memperoleh imbalan yang dapat berupa bonus yang tidak disepakati sebelumnya. Nah, akad wadiah yadomanah ini merupakan akad titipan yang dikelola oleh koperasi untuk usaha real. Nah, mengingat titipan tersebut untuk usaha real, koperasi semestinya memberikan keuntungan atau laba kepada pemilik dana apabila nantinya koperasi tersebut memperoleh keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febriana Putri dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan mengenai simpanan mudharabah pada koperasi syariah. Secara teknis, mudharabah sendiri merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai sohibul mal atau penyedia modal dan pihak kedua sebagai mudharib atau pengelola. Sedangkan definisi pada koperasi syariah, akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara koperasi syariah selaku pemilik dana dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal. Jenis-jenis mudharabah ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis dan lainnya. Kemudian yang kedua, mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sohibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah dengan NIM 401180276. Saya akan menjelaskan mengenai syarat dan keutamaan simpanan berjangka mudharabah. Yang pertama yaitu syarat-syarat dalam melakukan pembukaan rekening simpanan berjangka mudharabah. Syarat yang pertama yaitu menyetorkan identitas diri, seperti menyerahkan fotokopi KTP, menyerahkan fotokopi SIM, fotokopi keluarga, kartu keluarga, dan identitas lainnya yang masih berlaku.
Yang kedua yaitu melakukan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening simpanan mudharabah. Yang ketiga yaitu menyerahkan setoran awal. Selanjutnya yaitu keutamaan simpanan berjangka mudharabah. Yang pertama, penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu. Jadi, penyetoran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu bagi hasil yang menguntungkan. Jadi di sini bagi hasil yang berhak memperoleh keuntungan yaitu pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu mendapatkan sertifikat setelah melakukan simpanan berjangka mudharabah. Yang keempat dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu setorannya minimal 5 juta.